Pemilihan Kepala Daerah 2024 serentak dihelat di 37 provinsi di Indonesia pada November mendatang. Sederet nama artis pun turut meramaikan bursa pilkada kali ini. Sejumlah partai politik mulai menggadang-gadang nama selebritas sebagai calon pemimpin di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Sebut saja Partai Gerindra yang resmi mengajukan komedian Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan, berpasangan dengan politisi Ahmad Riza Patria. Partai Gerindra mengklaim Marcel merupakan komika yang kritis sehingga perlu diberi kesempatan. Ya, ini menurut kami adalah duet yang ideal. Pak Ahmad Riza Patria cukup mapan di politik, sementara Pak Marcel Widianto dikenal luas di kalangan anak-anak muda. Ya, kami berharap dalam waktu dekat segera bisa juga mendapat dukungan dari partai-partai politik lain sehingga akan mencukupi kuota pencalonan. Tak hanya itu, Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan nama pesohor Nagita Slavina sebagai kandidat calon wakil gubernur Sumatera Utara, berpasangan dengan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, salah satu alasan mengusung nama istri Raffi Ahmad ini adalah popularitasnya di media sosial. Memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kan usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Iya, usulan. Nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Tapi salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB, saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Kira-kira begitu. Bak gayung bersambut, Bobi Nasution menyebut akan menyampaikan usulan PKB ke partai-partai koalisi pendukungnya. Ia menambahkan, peran perempuan punya posisi penting dalam pembangunan. Ya pasti tadi karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Jadi kalau nggak disampaikan nanti PKB-nya pasti akan menyampaikan sendiri juga pastinya. Jadi akan saya sampaikan. Kita tadi bicara ya, tokoh perempuan ini juga penting untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Tadi karena cita-cita Indonesia Emas 2045. Setali tiga uang, nama suami Nagita yakni Raffi Ahmad atau yang dikenal sebagai Sultan Andara juga sempat disebut-sebut bakal mendampingi Diko Ganinduto di Pilkada Jawa Tengah. Meski demikian, Diko menyebut tak mau terburu-buru meminta jawaban Raffi terkait usulan tersebut. Mas Raffi, Mas, kemarin kan janjiannya kan bantuin UMKM. UMKM. Kalau ternyata masyarakat menginginkan, ini kan salah satu indikator kontestasi, Mas. Gimana Mas kalau kita beneran berpasangan nanti? Saya bilang begitu, kaget Mas Raffinya. Awalnya kita nggak pernah berpikir ke arah sana gitu, tapi ternyata memang dipersepsikan seperti itu. Kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu di dalam dunia politik betul, kan. Betul. Gitu. Jadi itu terpersepsi seperti itu. Akhirnya saya bilang Mas Raffi, Mas saya serius nih, beneran nggak? Kalau misalkan Mas Raffi mau, kita coba perjuangin deh ke tahap yang berikutnya. Berikutnya, iya. Terus Mas Raffinya akhirnya dibilang, ya saya izin dulu deh nanti sama orang tua saya, sama istri saya. Terus juga pas kebetulan mau berangkat haji gitu. Lalu saya berdoa dulu di sana, saya nggak pernah bilang enggak. Raffi Ahmad sendiri belum memberikan keputusan belak-belakannya kepada wartawan soal kesediaan mendampingi Diko pada Pilgub Jawa Tengah. Kalau malam lah yang paling penting prosesi mesti gini-gini aja. Makasih ya, makasih ya. Selain tiga nama pesohor tersebut, sejumlah nama selebritas juga masuk radar partai politik. Seperti pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani untuk wali kota Surabaya. Artis senior yang sudah lama berpolitik di PAN Desi Ratnasari untuk Pilkada Jawa Barat. Rano Karno yang kembali mengikuti penjaringan untuk berkontestasi sebagai calon gubernur Banten. Hingga pembawa acara dan komedian Ronald Surapraja yang mendaftar untuk Pilkada Kota Bandung. Menanggapi fenomena para selebritas masuk lingkaran pilkada, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Huriyah menilai, partai politik hanya berorientasi memenangkan pemilu dengan cara menempatkan popularitas ketimbang kompetensi.
Saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya, kecenderungan untuk memilih calon-calon populer terutama dari kalangan artis gitu ya. Trennya itu sudah sejak lama kita lihat, dan ini lagi-lagi sebenarnya membuktikan betapa dan bahwa partai politik itu memang masih berorientasi semata-mata untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Jadi biar bisa memenangkan pemilu, cara apapun dipakai. Salah satunya adalah menempatkan calon-calon yang populer tanpa ya memberi perhatian yang serius terhadap kapasitas, rekam jejak, pemikiran politik, termasuk juga kesamaan ideologis antara partai yang mengusung dengan kandidat yang diusung. Dan ini menurut saya bukti dari kegagalan partai politik yang melakukan kaderisasi, melakukan regenerasi, dan menciptakan popularitas kader-kader partai politiknya, sehingga mereka tidak perlu susah payah cari dari sumber-sumber lain. Sementara itu, dilansir dari tribunnews.com, pengamat politik Citra Institute Efriza menilai fenomena artis maju hanya sekadar pengumpul suara saja pada ajang pilkada semata dan hanya diposisikan sebagai wakil kepala daerah. Ini menunjukkan kelas artis hanya dinilai kepopulerannya saja di masyarakat. Sedangkan untuk sebagai orang nomor 1 di eksekutif daerah, mereka masih tak mendapatkan tempat terhormat. Kita tahu bahwa semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin, salah satunya pilkada. Tak ada salahnya memanfaatkan popularitas untuk memenangkan kontestasi pilkada. Tapi jangan pernah lupa, setelah kemenangan berhasil diraih, kompetensi menjadi hal paling penting dalam mengemban amanah rakyat yang memilih.